Pertamina, perusahaan energi milik negara Indonesia, sedang menghadapi tuduhan serius. Mereka dituduh mencampur berbagai jenis bahan bakar dan berpotensi merugikan konsumen. Skandal ini telah mengejutkan seluruh negeri, menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas bahan bakar, transparansi, dan potensi korupsi di tingkat tertinggi. Inti permasalahannya adalah dua jenis bahan bakar, RON 90 Pertalite dan RON 92 Pertamax. Angka-angka ini menunjukkan tingkat oktan bahan bakar, yang menunjukkan ketahanannya terhadap ketukan atau ledakan dini di dalam mesin. Peringkat oktan yang lebih tinggi biasanya berarti kinerja dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Media sosial ramai dengan tuduhan bahwa Pertamina telah mencampur Pertalite yang lebih murah dengan Pertamax yang lebih mahal, yang berpotensi menyesatkan konsumen dan membahayakan kinerja kendaraan. Kejaksaan Agung telah memulai penyelidikan, menambah panas situasi, dan membuat publik menuntut jawaban. Skandal ini memiliki implikasi yang luas. Masyarakat Indonesia sangat bergantung pada Pertamina untuk kebutuhan bahan bakar mereka, dan setiap kesalahan dapat memiliki konsekuensi ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Tuduhan terhadap Pertamina sangat meresahkan, dan rakyat Indonesia pantas mendapatkan jawaban. Hasil penyelidikan Kejaksaan Agung akan memiliki implikasi besar, tidak hanya bagi Pertamina, tetapi juga bagi seluruh negeri. Tetap di sini, selagi kami menggali lebih dalam tentang perkembangan cerita ini. Pertamina dengan tegas membantah melakukan kesalahan atas tuduhan pencampuran bahan bakar. Perusahaan menegaskan bahwa bahan bakar yang dijual ke publik memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Mereka meyakinkan konsumen bahwa bahan bakar mereka menjalani pengujian dan langkah-langkah pengendalian kualitas yang ketat untuk memastikannya memenuhi peringkat oktan yang diiklankan. Pertamina mengklaim bahwa tuduhan tersebut berasal dari kesalahpahaman tentang operasi mereka. Mereka berpendapat bahwa meskipun berbagai jenis bahan bakar disimpan dan diangkut bersama-sama, protokol ketat diberlakukan untuk mencegah pencampuran selama proses ini. Pertamina telah berjanji untuk bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan Kejaksaan Agung, menyatakan keyakinan bahwa penyelidikan tersebut akan membersihkan nama mereka. Mereka juga telah menekankan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas, berjanji untuk selalu memberi informasi kepada publik di setiap langkahnya. Namun meskipun ada jaminan dari mereka, keraguan masih ada di benak banyak orang Indonesia. Tuduhan tersebut telah menyentuh hati banyak orang, terutama di tengah kenaikan harga bahan bakar dan kekhawatiran tentang biaya hidup. Kejaksaan Agung menanggapi tuduhan pencampuran bahan bakar dengan sangat serius. Mereka telah meluncurkan penyelidikan skala penuh untuk menentukan kebenaran dari klaim terhadap Pertamina. Penyelidikan ini bersifat multifaset, berfokus pada beberapa aspek kunci. Pertama, penyidik memeriksa jaringan penyimpanan dan distribusi bahan bakar Pertamina untuk memastikan apakah ada pelanggaran protokol yang dapat menyebabkan pencampuran bahan bakar. Kedua, Kejaksaan Agung sedang menganalisis sampel bahan bakar yang dikumpulkan dari berbagai stasiun Pertamina di seluruh negeri. Sampel-sampel ini sedang diuji di laboratorium independen untuk memverifikasi peringkat oktan dan komposisi kimianya. Akhirnya, penyelidikan juga melihat catatan keuangan Pertamina dan pejabatnya untuk mengungkap potensi penyimpangan keuangan atau motif pencampuran bahan bakar. Kejaksaan Agung bungkam tentang perkembangan penyelidikan, tetapi mereka telah meyakinkan publik bahwa mereka berkomitmen untuk mengungkap kebenaran. Beberapa individu kunci telah diinterogasi, termasuk eksekutif Pertamina dan pejabat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Taruhannya tinggi, dan hasil penyelidikan dapat memiliki dampak hukum dan keuangan yang signifikan bagi Pertamina dan individu yang terlibat. Skandal pencampuran bahan bakar telah memicu kemarahan dan kecemasan publik di seluruh Indonesia. Platform media sosial dibanjiri ungkapan kemarahan, frustrasi, dan ketidakpercayaan terhadap Pertamina. Banyak orang Indonesia merasa ditipu dan disesatkan, terutama mereka yang telah menggunakan bahan bakar Pertamax yang lebih mahal. Tuduhan tersebut telah memicu rasa ketidakpastian di kalangan pengemudi. Orang-orang tidak yakin tentang kualitas bahan bakar yang mereka masukkan ke dalam kendaraan mereka, dan khawatir tentang potensi kerusakan jangka panjang
yang dapat ditimbulkan oleh bahan bakar yang tercemar pada mesin mereka. Skandal ini juga memicu perdebatan yang lebih luas tentang transparansi dan akuntabilitas dalam badan usaha milik negara, seperti Pertamina. Ada seruan yang berkembang untuk pengawasan yang lebih besar dan peraturan yang lebih ketat untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang. Pemerintah Indonesia menghadapi tekanan yang meningkat untuk mengatasi situasi ini dengan tegas. Mereka telah berjanji untuk mengambil tindakan cepat berdasarkan temuan penyelidikan Kejaksaan Agung. Skandal pencampuran bahan bakar telah mengguncang kepercayaan konsumen Indonesia. Masih harus dilihat langkah apa yang akan diambil Pertamina dan pemerintah untuk memulihkan kepercayaan dan memastikan integritas pasokan bahan bakar Indonesia.